warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam ridho lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan tak kurang suatu. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali walaupun dalam di sebuah video ya, karena kita belum bisa bertatap muka karena kita menyadari sendiri ya, di negara kita masih dalam pandemi COVID-19 seperti itu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembelajaran PABB pada hari ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran PABB pada hari ini bisa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal bab anak-anak. Kalau kemarin kita pada bab sifat dengki Abu Lahab, Abu Jahal dan juga Musailamah al-Kadzab, maka hari ini kita akan memasuki bab baru anak-anak, yaitu bab yang akan kita pelajari ini, yaitu ibadah pada bulan Ramadan. Ibadah pada bulan Ramadan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian semua sudah pernah melewati bulan Ramadan, ya kan? Kalau kemarin kalian sudah kelas 5, kalian sudah pernah melewati bulan Ramadan tuh. Nah, kita akan bahas ibadah apa yang ada di bulan Ramadan itu. Tentunya kalau yang tidak asing bagi kalian, yang pertama yaitu yang setiap kali berada kalian di SD Titendekia, pasti ketika di sekolah apa yang kalian rasakan ketika bulan Ramadan? Ya, lapar. Yaitu berarti amalan yang pertama yaitu puasa Ramadan. Amalan yang pertama puasa Ramadan. Nah, anak-anak, puasa Ramadan itu yang kalian sudah kerjakan di setiap tahunnya, itu kalian bisa lihat di Quran juga sudah ada. Allah sudah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang gimana bunyinya anak-anak? Yaitu yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian, berarti yang beriman, semua yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, anak-anak, hukum puasa Ramadan di bulan Ramadan, hukum puasa Ramadan di bulan Ramadan itu adalah fardu ain. Anak-anak sudah tahu fardu ain itu apa? Nah, fardu ain itu berasal dari kata fardu dan ain. Fardu itu artinya kewajiban anak-anak. Berarti kalau kewajiban, yang melaksanakan berarti dia mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan dia mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu ain. Ain itu artinya adalah diri sendiri. Maka fardu ain itu artinya kewajiban yang harus dilakukan setiap diri dan tidak boleh diwakilkan. Pak, apa ada kewajiban yang boleh diwakilkan? Ada anak-anak, namanya fardu kifayah. Itu contohnya saat ada jenazah, ketika disolatkan itu hukumnya fardu kifayah, yaitu ketika seseorang sudah melakukan, beberapa orang sudah melakukan, maka semuanya itu gugur untuk melakukannya itu. Berarti hanya diwakilkan beberapa. Tapi kalau puasa Ramadan itu wajib untuk diri sendiri, tidak boleh diwakilkan. Pak Pri sekarang nggak puasa aja, tak wakilkan ayah Pak Pri misalnya, itu nggak boleh, tapi harus diri masing-masing sendiri yang melakukan itu ya anak-anak. Tadi hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain.
Nah, anak-anak, sekarang ini tadi adalah puasa yang wajib. Sekarang amalan-amalan yang sunnah di bulan Ramadan itu ada apa aja? Yang poin kedua yaitu kita berbicara tentang amalan sunnahnya, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih. Nah, ini juga ya anak-anak, ketika kalian bulan Ramadan tentunya sering kali sudah kalian melaksanakan yang namanya sholat tarawih. Nah, apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih yaitu sholat pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat di malam hari pada bulan Ramadan, dan waktunya itu setelah sholat isya sampai sebelum subuh. Itu adalah sholat tarawih. Nah, hukum sholat tarawih atau hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Jadi kalau bisa itu dilakukan gitu ya. Sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib tapi belum sampai taraf wajib. Sunnah muakkad. Nah, sholat tarawih ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri ataupun munfarid misalnya di rumah dikerjakan sendiri. Kalau tidak sempat misalnya karena sesuatu hal kalian tidak sempat ke masjid, maka boleh sholat tarawih itu kalian sendiri di rumah. Dan juga lebih afdal ataupun lebih utama kalau dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Nah, berapa rakaat Pak? Untuk rakaatnya kalian boleh milih anak-anak. Kalian boleh milih ada 8 rakaat atau 20 rakaat. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Terus rakaat itu boleh milih 8 atau 20. Kalian milih salah satu. Yang melakukan 8 juga bagus, yang melakukan 20 juga baik. Jadi dua-duanya boleh kalian lakukan. Nah, anak-anak, pesannya dari Pak Pri, besok Pak Pri doakan kalian semua yang menggantikan imam-imam besar, entah itu mungkin di Mekah sana, di Masjidil Haram atau sebagainya, atau di masjid-masjid kalian besok. Ketika kalian itu menjadi imam, yang laki-laki ya tentunya, pakailah surat-surat yang pendek ketika membaca surat pendek itu ketika sholat tarawih. Kenapa Pak? Karena itu biar memberikan kesempatan. Mungkin tadi ketika maghrib ada beberapa orang itu yang belum sempat berbuka puasa. Nah, ketika sholat isya dan sholat tarawih, maka kalian menggunakan surat-surat yang pendek akan memberikan kesempatan untuk bagi mereka yang belum berbuka puasa, dan juga memberikan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Itu ya anak-anak. Yang kita akan bahas selanjutnya yaitu yang nomor 3, sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu apa anak-anak? Nah, witir sendiri artinya yaitu ganjil. Apa anak-anak? Ganjil. Nah, maka kenapa disebut sholat witir atau ganjil? Karena rokaatnya itu ganjil anak-anak. Jadi ganjil itu bisa 1, 3, 5. Nah, sholat witir sendiri sholat yang dilakukan pada malam hari dengan rokaat ganjil. Paling sedikit 1 rokaat dan paling banyak itu adalah 11 rokaat. Hukumnya sama seperti sholat tarawih, yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat ditekankan. Hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan rokaatnya rakaat 1, 3, 5 sampai paling banyak 11. Jadi dari yang ganjil bisa 1, 3, 5, 7 sampai nanti 11. Nah anak-anak, doa ketika setelah sholat witir ada doanya yang biasanya imam-imam di desa itu sudah doa, nanti kalian tinggal menirukan. Nah, doanya itu seperti apa? Seperti ini. Subhanal malikil qudus subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu ya anak-anak untuk doanya. Kalian bisa lihat di buku paket kalian juga ada. Itu anak-anak untuk sholat witir. Terakhir yang akan kita pelajari yaitu amal sunnah di bulan Ramadan yang keempat, yaitu adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu apa Pak? Tadarus Al-Quran itu kalian seperti tilawah Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Biasanya kalau bulan Ramadan itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau juga bisa dikerjakan secara berkelompok-kelompok. Ya. Tata caranya, kalian biasanya sudah melakukan ya anak-anak. Kalian berwudu dulu, setelah berwudu mungkin kalian membentuk kelompok, nanti membentuk kelompok dan diawali dengan ta'awudz. Baca ta'awudz gimana anak-anak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bacaan ta'awudz. Dan juga terus dilanjutkan dengan membaca basmalah. Gimana bacaan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya anak-anak, ta'awudz basmalah. Nah, tapi di basmalah ini ada satu surat yang mana di dalam Al-Quran itu tidak boleh didahului dengan basmalah anak-anak. Jadi kalian ketika ta'awudz langsung ke suratnya, yaitu pada surat apa? Betul, At-Taubah. Nah, ketika kalian ini tadarus Quran, kok delalah apa ya delalah? Kok ternyata kok itu pas pada surat At-Taubah, maka kalian tidak boleh membaca basmalah pada awalnya. Langsung ta'awudz baru langsung surat At-Taubah. Gitu ya anak-anak. Itu untuk tadarus Al-Quran. Nanti juga ketika udah tadarus, usahakan ada satu di situ yang bisa benar-benar bisa menyimak temannya. Kalau ketika ada yang salah maka dibenarkan itu. Dan ketika sudah selesai semua maka diakhiri dengan tasdik. Bacaan tasdik gimana anak-anak? Yaitu shadaqallahul azim. Gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai dengan akhir penjelasan dari Pak Pri ingin mengevaluasi kalian tadi menyimak dengan baik atau tidak. Gitu ya anak-anak. Kalian tulis di buku kalian masing-masing, Pak dikte soal 1 sampai dengan nomor 5. Kalian tulis soalnya juga dan jawabannya di bawahnya. Nomor 1. Nomor 1. Jelaskan yang dimaksud fardu ain. Saya ulangi, nomor 1. Jelaskan yang dimaksud fardu ain. Nomor 2. Apa yang dimaksud sholat tarawih? Ulangi. Apa yang dimaksud sholat tarawih? Nomor 3. Berapa rakaat kita melaksanakan sholat tarawih? Ulangi. Berapa rakaat kita melakukan sholat tarawih? Nomor 4. Apa yang dimaksud sholat witir? Apa yang dimaksud sholat witir? Terakhir nomor 5. Tulislah doa setelah sholat witir. Kalian bisa melihat di buku paket pada baris pertama saja, jadi yang paling atas. Ulangi. Tulislah doa setelah sholat witir baris pertama. Nah, itu anak-anak. Bagi yang sudah selesai nanti bisa tugasnya dikirimkan kepada Pak Pri. Jangan lupa nanti kalian absen di kolom komentar, nanti diabsenin dari nama, nomor absen dan juga kelas. Karena ada kelas 6 ada kelas 6B, maka kalian juga dibubuhkan di situ di kelas kalian 6A atau 6B. Begitu anak-anak, tugasnya segera dikerjakan, dikumpulkan ke Pak Pri tunggu. Itu yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Pri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.